Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya rekan petani Indonesia, sahabat subscriber semuanya, juga para peternak pemula di Indonesia. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat, tetap semangat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang penting, satu hal yang urgent untuk diketahui baik para sahabat semua maupun para peternak pemula. Pernahkah Anda mengalami istilah domba Anda istilahnya mengalami yang pertama boyong ataupun lahir prematur? Ataukah pernah mengalami ada indukan yang meninggal saat kelahiran, ataupun mempunyai cempe yang stunting, ataupun juga indukan yang tidak keluar air susunya? Nah, mungkin dari sahabat sekalian ada yang pernah mengalaminya. Nah, hal itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa penyebabnya dan gimana pencegahannya. Nah, langsung saja ya, kita bahas satu persatu, yaitu aspek yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan koloni ataupun sebelum kita melakukan perkawinan ya untuk indukan kita, apalagi untuk indukan yang masih doro atau tembean ya, yang baru pertama memasuki masa reproduksi. Itu sangat perlu diperhatikan ya. Yang pertama yaitu usia dari indukan itu sendiri. Nah, berapa sih sebenarnya umur yang pas untuk seekor domba ataupun kambing memasuki masa reproduksinya? Biasanya kalau istilahnya kambing atau domba perawatannya bagus itu usia 7 bulan sudah masuk masa istilah birahi ya, yang pertama. Tetapi untuk kami di kandang kami itu belum kita lakukan perkawinan ataupun melakukan koloni pada diri yang masih 7 bulan. Kita tangguhkan sampai pada usia 10 bulan. Karena apa? Yang pertama, kalau usia dari indukan belum matang istilahnya, yaitu yang pertama organ-organ reproduksinya ya, itu belum terbentuk sempurna, yang nanti mengakibatkan istilahnya bisa terjadi indukan yang mati saat melahirkan. Itu salah satunya karena usia istilahnya perkawinannya masih terlalu muda. Yang kedua, bisa mengakibatkan cempe lahir prematur ataupun bobotnya sangat kecil. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, istilahnya ASI ya, ataupun ambing kambing tidak terbentuk ataupun produksi asinya kurang maksimal, yang berpengaruh pada terjadi stunting pada anakan atau cempe yang dihasilkan. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu untuk indukan sebelum dilakukan istilahnya perkawinan, yaitu kita lakukan beberapa treatment. Treatment ini biasanya sering dilupakan atau sering diabaikan ya. Yaitu yang pertama, kita pastikan kesehatan kambing kita. Kita beri vitamin, kita suntik dengan workmetin bila ada istilahnya kutu ataupun ada patogen di kambing kita. Dan tidak lupa juga kita berikan suntikan obat cacing sebelum sekitar 2 minggu atau 10 hari sebelum proses perkawinan. Nah, karena apa? Karena bila sudah terlanjur dikawinkan dan kambing kita mengalami istilahnya ada kutunya, ada cacingnya, lalu baru kita lakukan pengobatan, itu sangat beresiko ya untuk kambing kita. Bisa terjadi kluron ataupun istilahnya prematur seperti yang kita sebutkan di atas. Jadi hal ini kita harus perhatikan betul-betul sebelum dilakukan proses perkawinan untuk kambing kita. Terus yang selanjutnya yang diperhatikan yaitu untuk pejantannya. Kita harus menggunakan pejantan yang istilahnya sudah umur ya, atau sudah poel ya, sekitar usia di atas 2 tahun ya kalau ada. Pada saat usia 2 tahun kambing jantan sudah memasuki istilahnya masa reproduksinya sudah normal, sudah sempurna, sudah siap untuk membuahi. Kalau pada usia-usia di bawah itu biasanya hasil cempe yang dihasilkan biasanya bisa istilahnya kerdil ya, kecil ya untuk pacek. Jadi harus kita benar-benar memperhatikan ya, itu pokok sekali ya. Pacek itu sangat berpengaruh
harus kita perhatikan. Kita cari domba yang betul-betul bagus, bisa dogar, bisa dorper, bisa kambing lokal yang sudah besar ya, terus sudah bagus. Dan itu biasanya satu pacek bisa untuk dikoloni dengan 15-20 ekor betina, ataupun juga bisa dikawinkan secara manual. Nah, sebelum istilahnya memasuki koloni juga kita perhatikan ya mengenai pemberian pakan ya. Harus kita bedakan untuk kambing-kambing atau dori-diri yang masuk kandang koloni, kita berikan protein lebih tinggi untuk istilahnya pra koloni dan juga saat koloni. Juga saat memasuki bunting muda sampai usia hampir melahirkan, konsentratnya harus lebih banyak untuk mempersiapkan induk kita memproduksi ASI untuk cempe-cempenya. Selanjutnya juga harus perhatikan ya, istilahnya tempat untuk persalinan nantinya untuk kambing-kambing kita juga harus tempatnya terpisah agar cempe-cempe yang dihasilkan tidak terinjak-injak oleh indukan yang lain ataupun oleh pejantan. Nah, ini yang kita harus lakukan. Jangan lupa ya, selain diberikan hijauannya lebih banyak, juga konsentratnya jangan lupa, agar induk kita saat sebelum bunting, saat bunting dan setelah melahirkan bisa maksimal ya. Karena kalau kondisinya gemuk ya saat melahirkan, itu juga nanti birahinya yang selanjutnya akan lebih cepat ya, karena kambing kondisinya masih optimal untuk dagingnya sehingga lebih cepat birahi. Nah, ini dulu sahabat yang kita sampaikan, tentu banyak salah kata, hanya sedikit yang kita bagikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.